Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Memiati. Kita akan belajar matematika peminatan. Kali ini kita akan memperdalam tentang sifat-sifat logaritma. Oke, kalau minggu lalu kita belajar definisi dan sebagian sifatnya, kali ini kita akan memperdalam sifat-sifat logaritma sekaligus pembahasan soalnya. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menentukan sifat-sifat logaritma, kemudian yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan logaritma. Oke. Nah, ingat kembali definisi logaritma kemarin adalah jika ada bilangan berpangkat A pangkat C sama dengan B, maka kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk logaritma dengan basisnya ini berada di sini ya, A logaritma B sama dengan C. Dengan terperincinya itu A itu adalah sebagai basis, B adalah hasil dari pangkat atau yang di bilangan logaritma, C itu adalah hasil logaritmanya. Oke, jadi Anda ingat ya. Baik. Adapun sifat-sifat umum logaritma, kalau kemarin kita hanya bahas 5 ya, kalau saya tidak salah, sekarang kita akan lebih detailkan lagi. Yang pertama, sifatnya itu ada jika A log X ditambah A log Y sama dengan A logaritma X kali Y. Yang kedua, A logaritma X dikurang A logaritma Y, maka hasilnya adalah A logaritma X per Y. Ya. A logaritma A sama dengan 1. Oke, kemudian A logaritma X pangkat N sama dengan N A logaritma X. Oke, kemudian A pangkat A logaritma Y itu hasilnya adalah sama dengan Y. Oke, saya ini ada 5 sifatnya. Kemudian sifat yang berikutnya akan berlaku juga. C pangkat A logaritma B sama dengan B pangkat A logaritma C. Oke. Kemudian yang berikutnya A logaritma B sama dengan A pangkat N logaritma B pangkat N. Oke. Ini pangkatnya N sama ya, sama. Oke. Bisa ya, A logaritma B sama dengan, nah ini dikalikan basis yang sama, boleh di sini. Berapapun ini terserah kamu, tapi yang penting sama, itu akan sama nilainya C logaritma B per C logaritma A. Atau A logaritma B ini kalau kita balik, maka dia akan dibalik 1 per B logaritma A. Ya. Nah, yang berikutnya rumusnya adalah A pangkat N logaritma B pangkat M sama dengan M per N A logaritma ini. M per N. Pangkat yang di dalam per pangkat yang di luar M per N A logaritma B. Oke. Satu lagi rumusnya A logaritma B dikali B logaritma C dikali C logaritma D. Ini. Lihat nih ya hasil logaritma basis sama kan? Kemudian ini bisa dicoret. Oke. C sama ini langsung bisa dicoret log D, kemudian A logaritma D sama dengan hasilnya adalah A logaritma D. Oke. Ada 10 sifat di sini. Kalau belum ingat, boleh kamu screenshot sifat-sifatnya karena dalam pengerjaan soal kita akan memakai sifat-sifat ini. Oke. Sudah. Oke. Kita lanjut ke contoh soal. Jadi kita bahas soal hari ini. Baik, nah ini dia. Sederhanakanlah bentuk 2 logaritma 4 ditambah 2 logaritma 8. Kalau kamu lihat dari sini untuk penyelesaiannya, ini kan sama-sama 2 basisnya. Jadi bisa jadi apa, Nak? 4 ke 8 aja langsung, Mem. Iya, tapi jangan lupa ini basisnya 2 tetap ya. Iya. 2 logaritma 4 dikali 8. Maka hasilnya adalah 2 logaritma berapa? 32. 2 itu sama dengan 2 logaritma 32 itu, nah ini kan basis 2 dibuat 2 pangkat. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8. 2 pangkat berapa? 5. 2 pangkat 5. Sifatnya lagi basis pangkat dalam logaritma ini jadi koefisien tadi kan? 5 2 logaritma 2. 2 logaritma 2 tadi sama ya, basis sama hasil, maka hasilnya adalah
5 kali 1 hasilnya adalah 5. Ya. Nah, yang ini juga lakukan hal yang sama karena di sini sudah sama basisnya. Sama kan basisnya? 5 logaritma setengah ditambah 5 logaritma 50. Maka langsung dikalikan, ya. 5 logaritma 20. Logaritma setengah dikali 50. Maka hasilnya adalah berapa? 5 logaritma 25. Iya, 5 logaritma 25. Balikan lagi nih basis 5. Rubah 25-nya ke hasil 5 pangkat. 5 logaritma 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Sama seperti tadi ya. 2, 5 logaritma 5. Hasilnya berapa? 2. Oke, bisa ya? Sampai di sini ada pertanyaan mudah kan? Di soal nomor 1. Oke, mudah. Kita lanjutkan di contoh soal yang kedua. Lakukan hal yang sama seperti tadi ini. Nah, ini sudah sama basisnya. 7 logaritma 217 dikurang 7 logaritma 31. Basis sudah sama. Kalau dikurang jadi apa? Dibagi. 217 dibagi 31. Berapa? 7 logaritma 7. Logaritma 7 sama berarti hasilnya berapa? 1. Oke. Nah, ingat kembali di soal yang B, di B, di sini kalau dia tidak ada basis, berarti basisnya berapa kalau nggak dituliskan? 1. Hai, lupa. Minggu lalu. Kalau dia logaritma, kalau dia di mana saya tuliskan sini ya, logaritma ini tidak dituliskan basisnya, maka ini sama juga dengan basis berapa? 10. Ya. Jadi basis 10 ini tidak pernah ditulis. Jadi kamu langsung tahu kalau tidak ada basis di sini. Angkanya bukan 1 ya, tapi di sini adalah berbasis berapa? 10. Makanya ketemu log 10 itu sama dengan berapa? Log 10 sama dengan berapa? Log 10 sama dengan 1. Karena dia hasil dari 10 log 10. Makanya hasilnya 1. Seperti itu ya. Maka dari sini kita dapati logaritma. Ini udah sama-sama basis 10 logaritma. 0,5 dibagi 5. Sama dengan berapa? 0,1, Mem. Ini sama dengan 5 kali berapa? 10 pangkat? 10. Hati-hati. 10 pangkat berapa di belakang koma angkanya? 2. Iya, hati-hati. Jangan dibuat ini. Ini per 5. Sama kan? Sama kan 0,05 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 5. Berarti 5-nya habis ya. Berarti tinggal logaritma 10 pangkat minus 2. Berarti minus 2. Kali 10 log 10. Kali log 10 saya tulis ya. Berarti ini sama dengan berapa? Minus 2. Bisa paham untuk yang ini? Iya, Pak. Oke, paham. Next kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi tidak sifat-sifat tadi tidak hanya untuk 2 suku. Kita bisa gunakan untuk beberapa suku, lebih dari 2 suku. Di sini ada 3 suku kan? Iya, Mem. Tunggu, di sini ada salah-salah nih. Ini harusnya 81 ya, Nak. Kalau nggak ada hasilnya nanti. Oke. Ya, kita mulai ya dari soal yang A. 2 logaritma 25 ini kan ada koefisien. Kita tidak bisa mengoperasikan kalau misalnya dia ada tadi A logaritma B ditambah A logaritma C, ini sama dengan A logaritma B kali C. Kalau dia tidak ada koefisien. Jadi kalau dia ada koefisien, kamu rubah dulu. A B logaritma B logaritma C, ini kamu rubah dulu ke B logaritma, koefisiennya masukkan ke dalam. Kan jadi pangkat. Nah, untuk kasus soal nomor 3, lakukan hal yang sama seperti itu. Maka 2 logaritma 25 itu sama dengan logaritma berapa? 25 pangkat 2. Bisa ya, sampai di sini ya. Dikurang 3 logaritma 5 itu senilai dengan logaritma 5. Logaritma 5 pangkat 3. Ditambah, di sini logaritma ditambah 20.
logaritma 20. Oke, bisa? Nah, Oh, sekarang kan basisnya sudah sama nih, sama-sama berbasis 10. Maka kita bisa rubah bentuknya menjadi apa? Logaritma, ingat ini, Logaritma 25 pangkat pangkat 2 dibagi kedua dibagi 5/3 5 pangkat 3 kali 20. kali Ya, pas? iya pas. Oke, ini supaya mudah. 25 itu kan 5 pangkat berapa? Kita kembalikan eksponennya. Logaritma 5 5 pangkat 2 2 kali 2 kali 2 kali 20 per berapa? 5 pangkat 3. Oke, 3. bisa? Oke, berarti ini dapat logaritma. Ini 5 pangkat 4 jadinya kan? 5 pangkat 4 per 5 pangkat 3 jadi berapa? 5. Benar? 5 ya. Kali 20. Berarti logaritma berapa dia hasilnya? 100. 100 itu sama dengan 10 pangkat 2 kan? Iya, Ya. 10 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2 2. logaritma Sampai sini 10. paham? Paham nih. Bisa ya? Insya Allah bisa. Itu untuk yang soal yang A. Oke, saya batasi. Nah, kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal yang B-nya. Tadi salah ya. Oke. Setengah logaritma, lakukan hal yang sama. Berarti kamu rubah ini jadi 2 logaritma Logaritma 81 pangkat setengah dikurang 2 2 logaritma 3 pangkat 3 ditambah 2 logaritma 48. Sekarang basis sudah sama semua, boleh kamu operasikan sifatnya tadi. Berarti 2 logaritma 81 pangkat setengah sama dengan akar 81 kan? Iya, Ya, Apakah itu akar 81? 9. 9 Per. 9 Ini berapa? 3 pangkat 3. 27 Oh, 9 lagi. 27 27. Dikali ya, kali berapa? 48. 48 Jadi ini kamu selesaikan dulu. Ini bagi bisa ya? 1 per 3. Ya, bagi 48 berapa? 16 ya? 16 Pas? 16. Berarti kan dapat 2 logaritma 16. Atau 16 itu sama dengan berapa? 2 pangkat 2 pangkat 4 2 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 4 hasilnya berapa? 4. Sampai di sini bisa? Saya langsung nih. Ya, Bisa, berarti Mem. logaritma 2. Oke? Bisa? Bisa, Mem. Yuk, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini agak berbeda dari soal yang sebelum. Kalau tadi kan operasi-operasi ya. Ini bisa ya hasilnya. Baik, ke soal nomor 4. 2 logaritma 3 sama dengan A. Nyatakan bentuk 8 logaritma 3 ke dalam A. Gitu kan? Nah, di sini yang diketahui, kita ambil dari yang diketahui untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Kita punya 2 logaritma 3 sama dengan siapa tadi? A. Oke, di sini kamu cek dari yang diketahui sama yang ditanya apa yang ada komponennya sama. Kita punya bilangan 3 di sini. Oke? Iya, Baik. Nah, kita rubah ini ke dalam yang ada 3-nya. Oke, caranya. Jadi kita rubah dulu. Tadi kita punya sifat kalau dia A logaritma B, maka kalau ini kita balik, maka jadi 1 per siapa? B logaritma A. Ya. Atau bisa juga sifat tadi A logaritma B, oke, sama dengan C, maka kita bisa dapatin nilai karena dibalik, jadi B logaritma A sama dengan 1 per C. Itu kan? Iya, Mem. Ya, oke. Berarti lakukan hal yang sama untuk yang ini. Kita balik dia dari yang diketahui. Maka kita dapati 3 logaritma 2 sama dengan 1 per A. Oke. Benar ya? 3 logaritma 2 sama dengan 1 per A. Benar. Oke. Nah, sekarang kita dapati 8 logaritma 3. Oke, 8 logaritma 3 ini sama juga dengan berapa? 1 per 3 dengan 8. 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 3, benar nggak?
Iya, Mem. Logaritma 3. Iya. 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 2 Iya, pangkat Mem. 3 Iya, logaritma Mem. 3. Tadi Iya, kita Mem. udah ada rumus. Iya, Mem. A pangkat M logaritma B pangkat N sama dengan N per M A logaritma B. Sifatnya tadi ini kan? Ya, maka kita dapati di sini sama dengan berapa? Ini pangkat berapa? Maka sah? Pangkat 1 1. per 3, 2 logaritma 3. Maka hasilnya sama dengan berapa? 1/3. 2 logaritma 3 sudah diketahui di soal kan? Iya, Mem. Iya, berarti ini sama dengan apa? A. Berarti jawabannya adalah 1/3 A. A. Oke. Bisa ya? Ulang, Bisa? Mem. Bisa. Jadi tergantung di mana menyelesaikannya. Gunakan semua sifatnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Tentukan nilai dari 2 log 8 dan 64 log 4. Nah, kalau seperti ini biasanya istimewa dia. Kita tinggal cari aja. Cari aja untuk solusi yang ini. Solusinya kita tinggal cari aja nilai 2 logaritma 8, basisnya 2, ini 8. Maka kita cari dia nilainya sama dengan 2 logaritma 8 tadi adalah 2 pangkat 2 pangkat 3. Berarti berapa ini? 3. Pangkat 3. 3. Bisa ya. Nah, kalau dia Tiga. angkanya lebih besar basis dari yang di dalam nggak masalah untuk kasus yang keduanya. 64 logaritma 4. Ini bisa dibuat 4 pangkat kan? 64 Iya. itu sama dengan berapa? 2 pangkat 4 pangkat 3. 3 logaritma 4. 4. Pangkat 1 berarti kan? Gunakan sifat tadi. 1 per 3. Pangkat M logaritma B pangkat N sama dengan N per M A logaritma B. Kita gunakan sifat ini. 1 per 3. Dapat 1 per 3. 3 per 3. Udah ya. Udah, tapi nanti Iya. dalam penjabarannya dia bisa lebih macam-macam, tapi inilah diarahnya. Baik, kita lanjut ke, ini udah bisa ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Contoh nomor 6. 2 logaritma 5 dikali 5 logaritma 64 sama dengan berapa? Ini kita kembalikan lagi ke rumus apa? A logaritma B dikali B logaritma C, maka hasilnya apa tadi? A Logaritma C. Oke, ini sampai ini sama kan? Oke, baik. Ini udah ada kelihatan ini dikali ya, bukan tambah ya. Hati-hati, tanda hubungnya adalah tanda kali. Maka kita Kali. hasilnya berapa? 2 logaritma 2 logaritma 64. 64. Berapa ini? 4 2 logaritma 2 logaritma 2 pangkat berapa pangkat. sampai 64? 2 pangkat 6. Berarti hasilnya adalah 6. 6. Oke. Nah, yang ini juga lakukan hal yang sama, tapi ini berbeda. Di sini muncul 25. Kalau yang tadi di Coba kasus dulu. nomor 2, kita balikkan koefisien masukkan ke dalam. Nah, kasus yang ini kita nanti rubah pangkatnya, kita jadikan koefisien supaya bisa dikerjakan soalnya menggunakan sifat ini. Oke, ini 25 itu 5 pangkat 2. 2 5 logaritma 3 kali kali 3 logaritma 32. 32. Ini udah bisa, tapi yang ini belum. Kita rubah dulu yang di sini. Oke. Ini dirubah hasilnya jadi apa? 2 dikali 2 logaritma 5 kali 5 logaritma 3 Logaritma 3 kali kali 3 3 logaritma 2. Mana nih? Ini habis ya kan? Berarti tinggal Ya. siapa? 2 kali 2 logaritma 2 32 berapa? logaritma 32. 32. 32 itu 2 pangkat berapa? 2 kali 2 2 pangkat logaritma 5. 2 pangkat 5. Berarti hasilnya 2 kali 5. Ya. 5. Jawabnya Iya. ke Jawabnya 10. Oke, bisa ya? Dan bisa, Mem. Bisa. Mudah kok insyaallah. Oke, baik. Kalau mudah saya lanjut terus nih. Kita lanjut ya ke soal nomor 7. nomor 10, nomor 7. Gara-gara jawaban 10 nomor 10, nomor 7. Ini pakai sifat apa? 7. Sifat apa nih soal nomor 7? Yang 1 B logaritma A. 1 per B 5 Yang pakai logaritma. ini ya. Nah, ini lagi B pangkat N ya. Yang Oh, dia ya, B sama-sama pangkat N. pangkat N per M
M per M kali A logaritma B. Oke, Iya. berarti ini berapa? Ya, 3/2. 2 3/2. 2 logaritma. logaritma 2 logaritma. Berarti 3/2. 3/2 2 logaritma 2/2. Apa ini, Nak? 3/2 kali 3 kali 2. Kali 2. Nggak kecepatan 3. kan? Udah paham kan? Hasilnya 3. 3. Tiga. Ya, yang ini juga sama. 2 pangkat 3 mem. 4 logaritma 32 itu 2 pangkat berapa, Nak? 2 pangkat 5. 2 pangkat 2 pangkat 5. 5. Dalam kurung ini akar itu pangkat Akar. berapa? Setengah. Setengah. Berarti hasilnya 1/2. adalah 1/2. 2 pangkat 4 logaritma 2 pangkat 5/2. Setengah. Berarti Oh, 5/2. berapa ini? Ini ya, ini per ini kan? 5 per 2 4 per kali 4. 4 gitu ya? Oh, per 4. Berarti hasilnya berapa? Ayo, Hasilnya 2. Rivaldi, 10. berapakah hasil ini? itu 4-nya bisa dibawa dari 2 pangkat 2. 5/8. 5 per siapa Muskiatun? 5/8. Ada yang bingung? 8. Oh ya, dipindahkan, Pak. Iya, kan dia gini loh, nah asalnya 5/2 dibagi 4 gitu kan? Berarti 5/2 berarti dikali dikali 1/4. gitu ya. Ini kan 41 kan? Maka Oke. dapat jawabannya adalah 5/8. Hati-hati dengan pecahan ya. Terus sama pembilangnya. Oke. Udah soal nomor 7, kita lanjutkan ke soal terakhir. Soal nomor 8. Terakhir nih ya. Soal terakhir nomor 8. Oke. Tentukan nilai logaritma dari 2 logaritma 4/2. Ini mudah ini. Yuk. Berapa? 1 mem. Hasilnya berapa? 1. Benar. Ada yang nggak paham ini 1 1, Mem. jawabannya? Paham. Paham. Mudah ya? Oke. 4 bagi Sekarang 2 sama dengan 2 mem. 4 logaritma berapa ini? 4 32 bagi 2. 4 logaritma 4 pangkat 2 mem. 4 pangkat 2. Iya, benar. Logaritma 4 pangkat 2. Hasilnya berapa? Sama dengan 2. 2. Oke, Dua, bisa Mem. ya? Bisa. Oke, sebelum saya akhiri, ada satu kasus ini. Ada satu kasus ya. 2 logaritma 3 sama dengan M. Ini saya tambahi soal C. Oke, 2 logaritma 3 sama dengan M. Dan 3 logaritma 5 sama dengan N. Oke, yang saya tanya adalah berapakah nilai 9 logaritma 100? Ya. Ada yang bisa menjawab? Berapakah nilai 9 logaritma 100? Pertama, Sama mem. Nyari. langsung senyap ya. Gitu dapat kasus soal ya. Oke. Saya kasih kisi-kisinya. Kisi-kisi ya. Kisi-kisi sifat yang dipakai. Sifat yang dipakai itu coba gunakan tadi. Kan kita ada logaritma B sama dengan P logaritma B per P logaritma A. Gitu kan? Kita pakai itu. Iya mem. Iya, pakai ini dulu awalnya. Nah, sekarang kamu tinggal memilih si P-nya. A-nya sudah ada 9, B-nya sudah ada 100. Si P-nya harus tepat. Kalau tidak tepat, dia tidak dapat hasilnya. Yang sudah mengerjakan, ini P-nya pilih angka berapa? Angka berapa P-nya? 9 logaritma 100 tadi ya. P-nya pilih angka berapa? Iya. Ini kan tadi ada sifat ini kan? B-nya Supaya dapat angka berapa? Nah, supaya dapat ya.
Di sini 2 logaritma 3 sama dengan M. 3 logaritma 5 sama dengan N. Iya. Supaya dapat 9. Sudah ya. Nah, sekarang saya tanya, di antara diketahui angka berapa yang sama-sama dimiliki? Angka berapa? 3 Ya, berarti P-nya kita pilih 3, nak. 3 logaritma 100 per 3 logaritma 9. 9. 3 logaritma 9. Oke, 3 logaritma 100 itu sama dengan berapa? 10 pangkat 2. 10 pangkat 2, ya kan? Per 3 logaritma 9, 3 pangkat 2, ya? 3 pangkat 2. Oke, sekarang ini sama dengan berapa? 2 kali 3 logaritma berapa? logaritma 10 per berapa? per 2. Per 2. Berarti 2-nya habis ya? Habis. Berarti kita lanjut nih di sini. 3 logaritma 10 itu sama dengan berapa? 3 logaritma 5 kali 5 kali kali 2. 2. Maka kita ambil 3 logaritma 5 ditambah 3 logaritma 2. 3 logaritma 5 berapa? N. 3 logaritma 2 ada nggak? Tidak ada. Yang ada ini. Kita balik. Kalau balik jadi apa ini? 3 logaritma 2 sama dengan 1 per N. Oke. Berarti hasilnya 1 per M. Kok 1 per N ya? 1 per M. Oke. Inilah jawabannya. Itu kalau mau disederhanakan jadi MN tambah 1 per M. Gitu ya. Jadi kata kuncinya ketika ketemu kasus soal yang terakhir ini, kamu carilah bilangan yang dia sama-sama dimiliki oleh yang diketahui. Itulah yang dirubah menjadi basis perubahan di soalnya. Oke? Baik? Oke, Mas. Baik, Oke. Kerjakan soal psikologinya ya. Kalau ada kendala sampaikan. Mudah-mudahan sudah tidak ada kendala lagi di psikologi kita ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.